sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kita sering menganggap kalau aktif olahraga berarti otomatis aman dari masalah kesehatan. Padahal nggak sesimpel itu. Ada orang yang sejak muda hidupnya sehat, rutin olahraga, latihan angkat beban, hingga menjaga pola makan. Bahkan menjadikan kebugaran itu bagian dari gaya hidup. Dari luar, top banget dah. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Susan. Olahraganya rutin banget. Tapi setelah ia cedera, aktivitasnya terpaksa dikurangin. Lalu perlahan muncul perubahan lain. Berat badan naik. Keluhan kesehatan pun ikut datang. Di titik ini, kita belajar bahwa sehat itu bukan hanya soal aktif bergerak, tapi juga memahami batas tubuh. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Bagus banget yang disampaikan oleh Bang Rahman Afri, rekan saya. Terima kasih Bang. Memang olahraga begitu banyak manfaatnya bagi tubuh ya. Tetapi bahkan ketika kita melakukan aktivitas olahraga, bukan berarti kita aman dari cedera. Jadi kewaspadaan harus kita tingkatkan sambil terus belajar bagaimana mengatur pola hidup secara lengkap. Pemirsa, program Go Healthy hadir untuk menjadi pengingat yang baik buat kita semua bahwa modal utama kita bertahan hidup, berkembang dan berbuah adalah kesehatan. Hari ini saya Coki Sitohang bersama Mbak Pretisia Suvarli dan Mbak Rita Ramayulis. Beliau semua adalah praktisi kesehatan dan seorang narasumber yang tentu sebentar lagi akan saya perkenalkan kepada Anda. Kita ngobrol tentang masalah kesehatannya dan jadi pelajaran buat kita. Sebelum lanjut ke wawancara, ada info sehat yang sudah kami siapkan berbagi untuk Anda. Ini dia. Pemirsa, dampak konsumsi obat anti radang sembarangan. Berarti semua harus kembali pada aturan pakai, kan? Ada labelnya ya Mbak Preti ya? Betul sekali, jadi harus mengikuti aturan pakai sesuai dengan anjuran dokter. Obat anti radang golongan steroid, ini contohnya dexamethasone, prednison, metilprednisolon, itu sudah banyak dimanfaatkan di dunia medis, misalkan pada kasus asma berat, peradangan berat, autoimun, alergi berat. Tujuannya adalah untuk menekan reaksi imun berlebih agar mencegah terjadinya kerusakan organ lebih lanjut. Namun, masalah bisa timbul kalau dikonsumsi secara sembarangan. Contoh tanpa pengawasan dokter, dosis tidak tepat, jangka waktu panjang, atau dikonsumsi secara berulang hanya untuk keluhan ringan karena efeknya terasa cepat. Sering disebut sebagai obat dewa. Tapi pemirsa, masalahnya ini gak main-main. 1, perubahan bentuk wajah jadi moon face, lebih bulat. Lalu peningkatan berat badan, tensinya naik, gula darah naik, tulangnya keropos, ototnya melemah, gangguan lambung bisa terjadi, gangguan hormon. Bahkan karena reaksi imun ini ditekan, maka orang yang konsumsi obat steroid secara sembarangan beresiko mengalami infeksi berat. Karena kita tahu dampaknya begitu besar, maka saya ingatkan sekali lagi, bukan nggak boleh, boleh kalau atas anjuran dokter dan di bawah pengawasan dokter. Ingat, obat anti radang golongan steroid ini adalah obat golongan merah, obat keras pemirsa. Konsumsiannya dan pemberhentiannya pun harus di bawah pengawasan dokter. Ketika kita konsumsi jangka panjang, tubuh mengalami kehilangan kemampuan untuk memproduksi hormon steroid secara alami. Makanya ketika diberhentikan, dokter ngelakuin tapering off. Jadi karena kita tahu begitu banyak dampaknya dan memang ini adalah obat golongan merah, ingat ya sekali lagi, konsumsinya harus di bawah pengawasan dokter. Tapi itu fakta medis ya. Iya, Terima kasih ya Mbak udah mengingatkan. medis. Ada Bu Susan di sini.
Ibu, waktu Mbak Preti menjelaskan soal obat steroid tadi golongan merah itu, saya lihat Ibu menyimak dengan serius dan seksama. Betul. Jangan-jangan ada pengalaman lagi. Iya. Benar ya Bu ya? Iya, betul ada pengalaman. Dan itu yang Ibu mau ceritain sebentar Iya. juga ya. Itu berdampak pada kesehatan Ibu. Betul. Gara-gara konsumsi berlebihan. Berlebihan. Tadi dari awalnya saya dulu pencipta untuk olahraga ya. Jadi olahraga nge-gym saya sangat senang sekali. Sebelum saya menikah sudah melakukan gym atau olahraga untuk kebugaran ya. Setuju. Terus untuk 7 tahun yang lalu saya sempat mengalami cedera yang namanya hamstring. Di situ dampak dari hamstring itu saya sempat dianjurkan dokter itu tidak boleh untuk melakukan angkat beban dulu ya untuk nge-gym. Jadi sementara boleh melakukan setelah 3 bulan itu dengan beban yang ringan tapi repetisinya lebih banyak. Jadi intinya Bu Susan sempat Iya. berhenti olahraga secara rutin gara-gara Iya, betul, cedera itu. betul. Baik, ada cerita lebih lanjut saya pengen dengar dari Ibu. Jadi dulunya beliau ini aktif berolahraga sampai mengalami suatu cedera, akhirnya terpaksa berhenti atau mengurangi banyak rutinitas olahraganya. Saya tuh dinyatakan overtraining. Biasanya bebannya 120, saya coba untuk 160 untuk latihan kaki. Akhirnya Terjadi ototnya itu cedera. Bu Susan, dulu rajin Baik. latihan. Itu Betul. berat badannya berapa pada waktu itu? Saya ideal tuh 48. Oke, normal. Normal, dengan tinggi 48. badan Bu Susan sekarang. Nah, setelah tidak lagi berolahraga, terus apa yang terjadi dengan berat badan Ibu? Semakin membengkak dan saya sempat mengkonsumsi obat-obat radang. Nah, saya ingin punya solusi. Kenapa saya datang untuk Go Healthy? Saya ingin mendapatkan solusi. Bagaimana cara untuk recovery. Seperti itu, Mas Oki. Iya, jadi masalah awalnya gara-gara cedera kita sudah dengar, Iya. kemudian sekarang ada dampak jangka panjang. Iya. Berat badan menjadi berlebihan gara-gara jarang latihan. Jarang latihan juga, satu lagi karena Overtraining, obat steroid, ya. Obat yang steroid juga, juga. bisa membuat moon face. Ya. Moon face, ini istilah yang populer. Yes. Iya. Mbak Preti tadi sempat jelasin ya, ada perubahan bentuk wajah gara-gara mengonsumsi obat tertentu berlebihan. Ibu Susan mengalami itu, merasa mengalami itu? Kayaknya merasa mengalami seperti itu. Lihat sekarang agak cabi ya. Ini obatnya masih dikonsumsi sampai saat ini? Iya. Itu atas seizin dokter? Saya ngelihat Jujur, di jujur. sosial media sih. Jadi melihat dari sosial media, itu kan obat golongan merah, Bu. Iya. Keras. Itu kesalahan saya ya. Tapi gak cuman itu loh Bu, yang tadi saya jelasin tulang jadi kropos, ototnya makin melemah. Jadi saya bisa paham apa yang Ibu rasakan. Ibu pasti sangat kangen dan rindu sekali untuk kembali latihan seperti dulu. Tapi kalau Ibu konsumsi obat anti radang secara berlebihan tanpa di bawah pengawasan dokter secara sembarangan, nanti otot Ibu makin lemah. Ya. Dan nantinya ketika diajak buat latihan yang berat, walaupun dulu cedera di hamstring, nggak menutup kemungkinan cedera di tempat lain bisa terjadi. Bu Susan pernah periksa atau cek kesehatan secara rutin? Iya, kaki saya itu sempat ada kram ya. Jadi kaki betis ini ada kram selain yang hamstring itu. Oke, kalau Gitu. dicek bagaimana? Kalau dicek ke dokter bilangnya, oh ini nggak apa-apa, dikasihnya killer pain aja. Jadi obatnya untuk Nah, itu untuk nyerinya. Iya, tadi betul. Tapi kalau perubahan metaboliknya Bu Susan bagaimana? Misalnya nih kadar gula darah Ibu seperti apa? Nah kemarin sempat itu kadar gula saya itu 156. Itu puasa. Itu puasa ya. Nah, berarti itu tinggi ya Bu. Dan Ya, tinggi. memang sebelum Bu Susan masuk ke ruangan ini, kita juga melakukan pengecekan. Nah, ini adalah kadar gula darah puasanya Bu Susan nih, 164 mg per desiliter. Ini kan Ibu Susan belum makan. Makan terakhirnya malam hari ya. Jadi ini gula darah puasa. Nah, harusnya kan Ibu pertahankan di bawah 125 mg per desiliter. Jadi ini artinya masalah Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor risiko tadi ya. Pertama karena Ibu mengalami kenaikan berat badan, Ibu mengkonsumsi steroid yang berdampak pada
peningkatan kadar gula darah juga, ibu juga mengalami peradangan. Nah tentunya ibu harus butuh melakukan upaya, karena kalau ibu biarkan bisa komplikasi Bu Susan. Gula darah kalau tinggi berarti darah ibu kental dong. Nah nanti komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke otak, stroke, bisa juga ke ginjal, ya kan? Jadi harus ada solusinya. Ada satu solusi ibu adalah menggunakan alat kesehatan, teknologi kesehatan. Namanya adalah teknologi laser Bu. Digunakan di pergelangan tangan kiri. Nanti lasernya intensitas ringan itu akan menyinari berbagai macam pembuluh darah yang menuju ke jantung dan juga ke paru-paru. Ya, nah nanti selama terjadinya stimulasi laser itu atau sinar laser, maka gula yang ada di dalam pembuluh darah ibu itu akan dibawa ke mitokondria atau dapur energi. Di situ diproses Bu. Jadi gula darah ibu ini nanti akan diubah menjadi energi. Nah tentunya beruntung Ibu Susan ya. Kenapa beruntung? Karena ketika gula darah diubah jadi energi, gula darah di dalam darah jadi turun kan, menjadi normal. Ibunya menjadi bertenaga. Jadi ibu jadi lebih bisa menjalankan produktif gitu ya. Nah oleh karena itu ibu harus kendalikan itu. Dengan kondisi gula darah 164 dalam situasi puasa seperti tadi, berarti sudah tergolong diabetes sebenarnya ya Mbak ya? Apalagi gula darah sewaktunya ibu juga pernah di atas 200 ya. Nah mungkin lebih tepatnya ibu disarankan untuk ngecek HbA1c. Pernah dengar soal bahayanya diabetes kalau dipelihara? Ujungnya komplikasi. Iya, betul sekali. Tadi sesuai yang disarankan oleh Mbak Rita, ingat ya Bu ya, nanti Ibu ke dokter, nanti dianjurkan cek HbA1c untuk melihat kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan, lalu kalau dokter kasih obat dikonsumsi. Lalu untuk obat anti radangnya, kalau Ibu mau berhentikan, Ibu juga harus konsultasi sama dokter. Itu ada sistem tapering off, agar penghasilan hormon steroid secara alami dari dalam tubuh ini bisa kembali dioptimalkan. Nah, tadi juga sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek ini tensinya, Bu tinggi nih Bu, tensinya segini ya, di angka 154/102 dengan denyut nadi 101. Mungkin nih ya, mungkin Ibu lagi deg-degan tuh satu, lagi buru-buru. Tapi kita pengennya kalau Ibu deg-degan ataupun buru-buru, gak pengen nyampe 154/102. Pengennya tetap bagus aja tuh di 120/80. Jadi ketika Ibu pakai laser, nanti pembuluh darah terbuka. Kalau pembuluh darah terbuka, aliran darah lebih lancar. Betul. Karena aliran darah lebih lancar, maka gesekan antara sel darah dengan dinding pembuluh darah ini jadi berkurang. Tensinya jadi turun. Jadi jelas ya Bu ya, solusinya. Ibu perlu kembali ke dokter, melakukan pemeriksaan ulang, lalu habis itu terapkan pola hidup sehatnya tetap dijalanin. Mulai ubah pola makannya, tambahkan teknologi laser untuk bantu kendalikan gula darah dan tensinya Bu Susan. Iya, patut dicoba. Patut. That is solution ya. It is the solution. Tujuan jangka pendeknya juga jangka panjangnya untuk Bu Susan adalah supaya komplikasinya tidak berbuah. Betul. Karena kan Ibu menuju ke sana ya kalau dengar dari ceritanya. Nah pemirsa, jika Anda masih punya pertanyaan karena baru nonton Go Healthy, lalu baru dengar kata teknologi laser, 2 kata itu. Saya ingin ingatkan juga kepada Anda bahwa hari ini sambil saya melakukan proses syuting ini, saya juga menggunakannya. Ini Bu, di pergelangan tangan kiri saya ada warna merahnya, ini lasernya lagi aktif ya pemirsa. Sesuatu yang di zaman modern seperti sekarang dipakai oleh orang-orang yang matanya terbuka melihat kehadiran teknologi bisa menolong kualitas kesehatannya. Nama populernya alat kesehatan ini adalah Accu-Laser. Ada 3 dari Accu-Laser ini. Yang pertama, teknologi lasernya sendiri. Untuk darah pembuluh darah dipasangkan di pergelangan tangan kiri. Kemudian yang kedua, intranasal. Ada sambungannya, ekstensi dimasukkan ke rongga hidung untuk bantu kualitas darah pembuluh darah di kepala kita. Nah yang terakhir ini buat penggemar olahraga, namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Cocok banget untuk Ibu Susan, nanti dipakai untuk mendukung olahraganya yang masih terbatas. Untuk Anda dan keluarga, ini saatnya Anda memiliki Accu-Laser. Cara mendapatkannya hanya melalui program ini. Ada nomor tersambung, kami buka di layar kaca, ini jalur aman, dan pastikan pemirsa menikmati setiap fasilitas yang diberikan, termasuk fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga bank nasional lainnya. Sebenarnya bicara mengenai investasi kesehatan,
jangan kaget atau terkejut dengan langsung stigmanya pasti mahal. Loh, kalau dihitung secara per hari, Anda menyisihkan Rp20.000. Rp20.000. Itu artinya Anda sudah punya investasi alat kesehatan untuk hari ini dan hari depan. Anda dan keluarga loh pemirsa. Adanya di Gogo Mall. Silahkan hubungi kami dan rekan-rekan dari penerima pelanggan pada pelayanan mereka siap untuk melayani Anda. Segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita semua tahu risikonya kena asam urat tinggi. Biasanya yang paling terbatas pertama adalah pergerakan kita. Kita mau cari sumber-sumber apa yang bermanfaat untuk atasi asam urat tinggi. Salah satunya Marigold namanya. Penjelasannya ada di Mbak Rita. Ya, pemirsa, Marigold ini mengandung beberapa antioksidan. Di antaranya adalah flavonoid, karotenoid, dan juga kemudian lutein yang memiliki sifat bisa menurunkan stres oksidatif dan juga menurunkan peradangan pada tubuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan penderita asam urat ini mengalami peradangan pada tubuhnya akibat adanya tumpukan kristal asam urat pada persendiannya. Oleh karena itu, kita anjurkan penderita asam urat untuk mengkonsumsi Marigold. Ketika dikonsumsi secara rutin, maka akan terjadi penurunan peradangan, juga melindungi kesehatan persendiannya, dan juga meningkatkan kesehatan pembuluh darah, serta meningkatkan metabolisme tubuhnya. Nah, tetapi tentu penggunaan Marigold ini harus dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup sehat. Di antaranya adalah batasi makanan yang tinggi purin, kemudian tingkatkan asupan cairan, lalu dijaga dan dikontrol berat badannya, dan kemudian juga berolahraga. Nah, tentunya juga ketika ada obat-obatan itu harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter, dipatuhi, dan yang kemudian dilengkapi lagi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin, sehingga manfaat Marigold bisa menjadi efek yang baik untuk kesehatan asam uratnya menjadi terkontrol. Yeay, terima kasih Mbak Rita. Jadi tahu manfaat bunga Marigold untuk kesehatan asam urat kita biar tetap terkendali. Ibu dulu pasti konsumsi suplemen juga untuk mendukung kebugaran ya? Iya betul Mas Yogi. Pernah coba suplemen yang mengandung Marigold yang tadi dijelasin Mbak Rita? Oh kalau Marigold belum ya. Tadi yang dibilangin sama Mbak Rita sama Mbak Preti, suplemen ini awalnya didesain untuk para astronot. Karena ketika mereka bertugas di luar angkasa, bukan luar negeri lagi. Luar angkasa. Di luar angkasa mereka rentan terpapar radikal bebas yang ekstrim. Betul, tinggi. Iya. Sangat tinggi angkanya sehingga bukan hanya soal suplemen atau nutrisi-nutrisi yang mereka makan dari makanan biasa, tetapi perlu ekstraknya. Jadi suplemen ini dengan teknologi laser yang digabungkan menjadi salah satu bagian daripada pola hidup sehat, Bu Susan. Kalau dulu Ibu Susan berpikir sebagai seorang fitness mania perlu asupan protein sebagai yang utama untuk menunjang kebugaran tubuh, jangan lupakan kita. Apakah Anda seorang fitness mania, pegiat olahraga, penonton acara olahraga, kita semua butuh antioksidan. Betul. Kombinasi nih Bu Susan jadinya ya. Ya betul. Sejauh ini apa yang disampaikan secara sederhana mudah dipahami sebenarnya ya pemirsa ya. Logikanya juga masuk. Teknologi laser dan suplementasi antioksidan yang tinggi. Lengkap dengan multivitamin, multimineral di dalamnya juga. Kemudian mengetahui soal teknologi laser seperti membawa harapan baru untuk Ibu Susan. Khususnya masalah diabetes tadi. Ya. Dan asam uratmu sempat tinggi ya dulu? Ya sempat tinggi, Di angka 6,5. 6,5. Dampaknya sejauh apa masalah asam urat itu? Kaget juga, sempat ke dokter ini 65 terus kok ya 6,5 terus ya. ininya apa? Kaki itu sakit, kram gitu. kram. Oke. Terus
meringkel-meringkel, pokoknya nggak nyaman. Makanya dikiranya itu berkaitan dengan asam urat yang tinggi gitu ya, Bu ya. Oke, tapi saya izin ngejelasin nih, Bu. Baik. Itu kemungkinan besar tidak berkaitan. Itu satu. Yang kedua, asam urat tinggi ini biasanya memicu peradangan sendi di bagian ujung-ujung tuh. Jari jempol nih di bagian sini nih, pergelangan kaki sama lutut biasanya. Itu kalau lagi ngeradang dia ngebengkak besar merah, di dalam tuh kayak ada jarum tusuk-tusuk gitu. Tapi sebagian besar orang dengan asam urat tinggi lucunya tidak bergejala. Gak bergejala bukan berarti gak apa-apa. Itu asam urat bentuknya kayak kristal, Bu, ngalir di dalam darah. Nih dinding pembuluh darah nih kegesek-gesek sama kristalnya. Iya. Jadi ada luka-luka robekan kecil. Darah selalu bawa kolesterol. Gak pernah ada cerita kolesterol kita nol, gak pernah ada. Kolesterol lewat nih, masuk ke dalam dinding pembuluh darah, bisa memicu terjadi penyempitan pembuluh darah. Iya. Jadi bisa bayangin nih pembuluh darah dulunya segini, jadi segini. Tambah nih, tensinya tinggi, makin nyempit, makin kaku. Gula darahnya tinggi, darahnya menggumpal-gumpal, mengental-ngental. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung. Terjadi pembuluh darah otak, jadinya serangan stroke. Terjadinya di pembuluh darah ginjal, nanti terjadi gagal ginjal. Nah, kita mau kasih solusi lagi nih buat Ibu. Berbicara masalah asam urat nih, Bu. Nah, asam urat kenapa sih bisa tinggi? Pertama, karena gak dibakar dengan optimal. Yang kedua, dikeluarkan dari tubuhnya tidak baik. Yang ngeluarin siapa? Organ ginjal. Dia bisa ngeluarin dengan baik kalau aliran darahnya lancar. Pakai teknologi laser, nanti dibakarnya menjadi lebih optimal. Asam uratnya turun, energinya naik. Lalu yang kedua, dengan aliran darah yang lancar, maka proses ginjal dalam membuang asam urat dari dalam tubuh ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya kalau Ibu pakai tensi bagus, gula darah bagus, asam urat bagus, komplikasi bisa dihindari. Ya. Nah, teknologi laser ini ada ekstensinya, Bu. Ekstensinya ini digunakan di rongga hidung. Jadi kalau sore atau malam hari Ibu menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri, lalu Ibu pakai ekstensinya yang di intranasal. Di belakang rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil yang terhubung ke otak. Sehingga kalau distimulasi dengan laser, maka pembuluh darah itu akan melebar, lebih elastis sehingga aliran darah lancar. Maka ini akan mencegah terjadinya stroke. Bahkan pada orang yang sudah menderita stroke, mencegah stroke berulang, juga mencegah terjadinya demensia, mencegah terjadinya Alzheimer, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kesehatan panca indera, mata Ibu melihat lebih tajam, telinga juga demikian, aliran darah ke wajah juga lebih baik. Jadi Bu Susan, selain melakukan perubahan gaya hidup sehat tadi, Ibu harus rutin menggunakan teknologi laser 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian Ibu gunakan ekstensinya yang di intranasal di sore atau malam hari. Begitu juga untuk pemirsa, tunggu apa lagi, take action mulai dari sekarang juga. Sejauh ini apa yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan santai kita? tentunya ilmu ya, cara untuk recovery, bagaimana menjadi pola hidup yang sehat tentunya. Dengan ucapan Mbak Preti, juga Mbak Rita, Mas Coki juga untuk membuatkan saya jadi excited untuk kembali hidup lebih bagus. Ya. Lebih sehat, jadi mengikuti arahan lebih bagus ya. Pakai teknologi lasernya Bu Susan, Yes. alat ini bisa digunakan bersama-sama dengan orang rumah. Jadi ganti-gantian pakainya. Ibu siap mengupayakan teknologi laser? Why not? Why not? Semangat Ibu Susan. Terima kasih kepada Mbak Rita dan Mbak Preti atas edukasinya, para praktisi kesehatan yang memang hidupnya bermanfaat bagi orang yang mencari pengetahuan tapi juga membutuhkan semangat. Pemirsa, alat kesehatan IQ Laser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya dan juga suplemen Evolife AS10 adalah dua kombinasi yang tepat di zaman modern untuk menjaga pola hidup tetap sehat. Bukan hanya untuk pribadi kita tetapi untuk seisi rumah. Kombinasikan secara sinergis antara laser dan kandungan yang ada dalam Evolife AS10, yaitu 10 antioksidan, multivitamin, multimineral, multi artinya banyak, jamak tidak tunggal. Dan ini terbukti efektif menjaga kesehatan kita, membantu mencegah dan mengatasi masalah kolesterol, hipertensi, dan juga diabetes atau gula darah yang tinggi. Harapannya adalah ketika angka-angka dari hal-hal tadi yang saya sebutkan terkendali, maka hidup kita lebih punya peluang terhindar daripada komplikasi. Hubungi kami segera
yaitu Gogomol, pemirsa. Program ini adalah kerjasama Gogomol dan Metro TV. Tentu Anda menghubungi Gogomol untuk mendapatkan IQ Laser dan juga suplemen F4Life AS10. Manfaatkan fasilitas cicilan untuk mendapatkan alat kesehatan ini. Demikian juga dengan konsultasinya secara langsung dan program pendampingan dari orang-orang ahli yang ada di Gogomol yang lebih dari 10 tahun terakhir ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kami tunggu telepon Anda dan tetap semangat menyongsong hari depan Anda. Pemirsa, IQ Laser sudah hadir, segera gunakan dan juga manfaatkan suplementasi dari suplemen F4Life AS10 secepatnya untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu lagi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV